Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu syai'an abghadu ilaihi minat talaq. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga alhamdulillah karena ridhonya kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kedua langkah kaki kita yang melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa kepada junjungan semesta alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sasih kapungkur teh orang kantos mempelajari perkawis nikah ya. Aya nikah misyar ya, aya kamarnya nikah misyar. Ayeuna orang membahas perkawis tolak. Ai bahasa Arab mah at-tolak. Jadi orang mah janten talak. Padahal di bahasa Arab kami sanesto berarti talak. Itu benten maksud itu Pak. Saleres nama. Surat at-tolak. Talak. Baik. Ya, satu acan kama mana biasanya orang membahas ta'rif itu definisi. Ayo orang tuh sok nyarios talaknya. Ayo talak teh naon? Nah, talak. Al-falak. Talak secara bahasa Pak, berarti cerai atau lepas. Itu ya, at-tolak itu berarti bercerai atau berlepas, menceraikan atau melepaskan. Namun dalam istilah syariat, at-tolaku hallu aqdatin nikahi bilafdin makhsusin au bima yakumu maqamahu. Tolak itu artinya pembatalan ikatan pernikahan. Nah itu simpelnya begitu Pak. Jadi tolak itu adalah pembatalan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu, atau sesuatu yang memiliki kedudukan yang setara dengannya. Karena nanti begini, abdi bade naros ya Pak, bahasa talak apakah harus dengan ucapan saja? Tidak. Sahnya talak apakah hanya dengan lisan saja? Tidak. Dengan gerakan juga bisa. Dengan gerakan. Bahasa lain nama gerakan itu apa? Isyarat. Karena ini berlaku apabila suaminya itu bisu. Kumaha terek ngucap napa? Kan orang mah biasanya atau punten pisan nih mah upami nu anu memang tetiasa nyarios gitu. Sanes bisu wae. Untuk sampai kepada talak itu tidak hanya dengan lisan, tetapi bisa dengan bahasa isyarat.
Ya kan, lu gue N kan begitu kan, terus begitu kan, ya, ya kan gitu, itu bisa, atau misalkan bisa weh gitu, dengan isyarat juga bisa. Itu berlaku bagi yang tidak bisa mengucapkan atau dengan melafazkan. Kemudian selain tadi mengucapkan, melafazkan, ada lagi bahwa tolak itu hanya akan sah apabila ada ikatan. Gitu. Tidak sah, kita bahas lebih lanjut. Tadi tidak sah ya, tidak sah. Misalkan begini, kita belum menikah umpama, Pak Haji Dedi umpama masih bujang nih Pak, umpama ya, bujang lapuk. Umpama belum menikah, sahur Pak Haji Dedi, upami abdi nikah enjing umpama. Begitu akad cerai, umpama ini mah. Nanti pada saat setelah akad itu jadi nggak cerai, talaknya? Nah begitu Pak, paham nggak Pak? Jadi talak itu hanya berlaku apabila sudah ada ikatan. Kalau belum ada yang nggak sah, nggak jadi. Sekalipun besoknya jadi, ya itu mah terabaikan karena tidak sah. Itu ya. Jadi akadun nikah yang memang memiliki ikatan pernikahan. Saya ulangi, berarti tolak itu bisa dengan lafaz ataupun dengan isyarat. Itu ya. At-tolaku halu aqdatan nikahi bilafdin, dengan lafaz makhsusin yang secara khusus, au bima yaqumu maqamahu, atau juga bisa dengan isyarat. Baik, kita lanjut kepada apa hukum talak. Nah, ini Bapak ya semua yang ada di hadapan kita ini namanya fiqhus sunnah. Jadi kalau Bapak ingin mencari referensi, ada ini lengkap sekali kitabnya yang bernama Fiqhus Sunnah ini. Dan ini saya baca di situ, Pak. Ada di apa? Di rak. Ini saya baca semuanya ini. Tapi memang ini ada juga di kitab-kitab klasik. Kalau ini ulama kontemporer, Pak. Ulama kekinian namanya Said Sabiq. Kalau ini mah tahun abad ke-19 ini disusun. Tapi kalau banyak juga, misalkan ada Fathul Mu'in, kemudian di Fathul Qorib juga ada beberapa bahasanya meskipun matan, ada juga syarahnya juga, tetapi saya rasa ini cukup komprehensif, cukup lengkap, sehingga malam hari ini rujukan kita adalah Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq. Baik, kita lanjut. Secara hukum syar'i, nah ini talak itu bukan hanya satu hukumnya Pak, tetapi terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama dia bisa menjadi wajib, yang kedua dia bisa menjadi haram, yang ketiga dia bisa menjadi mubah dan sunnah. Nah, cuman sekarang pertanyaan, dalam kondisi bagaimana talak itu wajib, haram, mubah dan sunnah? Itu saya jelaskan di situ ya, secara kesimpulan resumenya. Ketika sebuah pernikahan bisa dikatakan talak itu wajib apabila perselisihannya terus menerus, Pak. Pasea, tapi anak 5, 10, wah. Jadi memang ada hubungan suami istri yang terus menerus perselisihan itu ada, sehingga menyebabkan kedua belah pihak merasa tersakiti. Nu iya asa tertekan, nu itu asa tertekan gitu Pak. Dua-duanya merasa tersakiti, terzolimi. Bahkan yang paling nanti parah adalah kedua-duanya akhirnya melakukan selingkuh berjamaah. Nu iya aya, nu itu aya. Janten di bumi tehnya sekedar formalitas. Ada yang begitu Pak. Maka hukum talak yang seperti ini wajib. Wajib itu Pak, karena sudah tidak ada keharmonisan. Kalau sudah betul-betul, kalau kira-kira dipertahankan ini malah makin buruk,
satu sama lain bisa saling mencelakai. Kan ada ya, kasusnya banyak itu, ada yang saling membunuh, merencanakan pembunuhan. Ya kalau sudah seperti itu mending talak saja gitu, sudah selesai saja daripada menyakiti. Kan banyak ya yang merencanakan istri atau suami yang merencanakan pembunuhan masing-masing, itu ada banyak sekarang ceritanya itu. Di kasus seperti ini talak menjadi wajib. Ya, jangan dipertahankan kalau sudah begitu. Cari yang baru. Kedua, haram. Nah, nih haram. Kapan itu haram? Jika tidak ada satu kondisi yang mendesak. Umpama ini mah pagugum, ya kan? Wih icalan, ujug-ujug nalak neng, atau ayah nalak bunda. Tiba-tiba gitu Pak, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, haram itu, haram. Kemudian mubah dan sunnah. Mubah itu boleh maksudnya Pak, boleh diperkenankan. Apabila bagaimana? Satu, apabila istri tidak bisa diperingatkan atau dinasehati untuk melakukan kebaikan, sholat dikantunkan, terus kewajiban-kewajiban seorang istri tidak dilaksanakan, tidak melayani suami dengan baik, tidak mendidik anak dengan baik, itu sudah dinasehati sedemikian rupa anggar itu. Nah itu, maka di titik itu boleh untuk menceraikan, boleh Pak, boleh itu. Dan juga begitu pula apabila suami melakukan hal yang sama, kan istri tidak boleh atau tidak memiliki hak untuk menceraikan. Tetapi satu kondisi, istri boleh meminta cerai jika kondisinya misalkan suaminya bedegong, sok maok gitu, atau melakukan hal-hal yang kira-kira maksiat begitu, judi online dinasehatan gitu begitu. Nah, itu boleh itu Pak, mubah hukumnya, diperbolehkan. Namun ada catatannya Pak. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa apabila seorang istri dengan sengaja mencari-cari kesalahan agar kemudian memiliki alasan untuk cerai dengan suaminya, terpugu-pugu Pak, suaminya waktu banting tulang misalkan, peras keringat mencari nafkah, si istri ningali aya pria idaman lain teh apil teh Pak. Aya apil teh. Mencari-cari kesalahan, apa kata Nabi? Nanti seorang istri yang seperti ini tidak akan pernah mencium aroma surga. Artinya apa? Terlaknat itu Pak. Istri yang seperti itu terlaknat. Apa kata Nabi? Ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun, bahasanya tuh. Dari Nabi tuh faharamun. Ini hadis diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu dan ini hadisnya sahih Pak. Ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah, itu Pak. Setiap wanita yang menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada sebab musabab yang jelas atau tanpa ada keterdesakan sesuatu seperti tadi, kalau diteruskan kira-kira ini bakal terzolimi atau saling membunuh umpama, maka haram baginya mencium aroma surga. Tuh, harta sudah bagi dia Pak ya. Haram bagi seorang wanita mencari-cari kesalahan sehingga meminta cerai tanpa adanya sebab yang mendesak, maka baginya haram mencium aroma surga. Luar biasa itu. Istri durhaka berarti. Lanjut. Tadi hukum tolak sudah. Lanjut, yang ketiga adalah makruh tolak. Nah, tolak juga ternyata dihukumi makruh. Jadi memang ulama ini Pak, debat sengit terkait dengan tolak ini. 4 mazhab itu nanti berbeda pendapat terkait dengan tolak. Nah, ini diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Ini sering kita dengar ya. Perkara halal tetapi dibenci Allah.
halal tetapi dibenci. Apa itu? Tolak, cerai Pak, cerai. Karena nanti dampaknya, aduh, cerai teh Pak, dampaknya kedua keluarga, baik dari keluarga kita maupun keluarga istri. Dan yang paling parah adalah psikologis dari anak. Naroskeun bapak ai mamah ka mana? Da kitu deui mamah ka mamah, mamah ai bapak ka mana tuh? Bagaimana menjawab pertanyaan itu, Pak? Dan itu luar biasa pukulan telak bagi anak. Dan biasanya Pak, menurut survei, anak-anak yang tumbuh dari keluarga kurang harmonis dan hasil dari perceraian biasanya juga begitu, kurang baik. Ini hati-hati juga. Biasanya kurang baik, tumbuh kembangnya kurang bagus. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan Pak untuk menjaga rumah tangga kita masing-masing. Baik, kemudian yang keempat, siapa yang berhak mentalak? Sahata, suami atau istri? Nah, di situ ada keterangannya ya. Dan ini hadis sahih, innamat talaqu liman akhadha bisaq. Ya, sesungguhnya tolak itu adalah milik orang yang memegang kaki. Siapa itu? Suami. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa Allah memberikan hak itu kepada laki-laki? Kenapa, Pak? Gimana, Pak? Suami mencari nafkah. Baik. Ada lagi? Itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena memang laki-laki itu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Hal lainnya berkaitan dengan psikologis, bahwa perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan dibandingkan dengan akal. Allah memberikan 99 akal kepada laki-laki dan satunya itu untuk perempuan. Tetapi kebalikan, perasaannya itu 99% kepada perempuan, 1%-nya kepada laki-laki. Makanya kalau kita dengan istri kita, soal anak itu pasti berbeda itu. Kalau kita pada saat mau berangkat kerja, berangkat saja kan ya. Tapi kalau ibu itu berbeda. Nanti mikir, overthinking gitu ya. Anak pemilih kantun kente kumaha kieu, macam-macam itu. Hariwang gitu. Jadi memang 99% itu dikuasai oleh perasaannya. Sehingga kata Allah, ini ada di penjelasan di sini juga. Ternyata Pak, lucunya di Eropa itu ditetapkan bahwa yang boleh menceraikan itu boleh laki-laki atau perempuan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Tingkat perceraiannya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak di Eropa. Nanti bisa di-searching, Pak. Dan ini memang valid ya. Di Eropa ketika diberikan hak cerainya kepada istri, itu bejubel, Pak. Serangga tuh. Eropa. Dan seperti itu. Tetapi yang diberikan hak cerainya kepada suami malah lebih sedikit. Apa artinya? Allah lebih tahu. Syariat kita jauh lebih baik. Gitu. Kalau mereka membuatan manusia ada kumaha otak ya. Kesetaraan gender, ya kesetaraan gender ya begitu. Jadi semua haknya disamakan, padahal tidak semua harus disamakan gitu. Dan ternyata begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di sini diberikan oleh Allah hak prerogatif untuk talak itu kepada laki-laki. Itu poinnya. Kemudian apa lagi? Nah, ini di permasalahan-permasalahan talak, Pak, banyak ini ya. Salah satu beberapa saja saya masukkan. Umpama ini ada seorang suami yang mentalak istrinya dalam kondisi terpaksa, kumaha? Apakah boleh? Apakah jatuh talaknya? Umpama si A sarang si B rencang. Pamegat sadayana ya, pamegat. Si A, si B rencang. Ternyata si A teh bogoh ka istrina si B. Itunya. Ya bogoh sih. Dipaksa untuk cerai.
dipaksa untuk cerai, umpama ditodong peso lah, ceraikan gitu. Ditodong ke peso. Bisakah ini? Masukkah talak itu? Tidak. Ya. Dalam kondisi yang terpaksa maka tidak jatuh talak. Walaupun diucapkan karena pengecualian. Ya, ini pengecualian. Talak itu tidak jatuh apabila suami yang melafazkan itu dalam kondisi tidak normal. Tidak normal. Nanti tidak normal itu diturunkan dalam ilmu fikih. Ada yang tidak normalnya itu karena keterpaksaan ini. Ada nanti dalam keadaan mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk ini dibagi nanti menjadi beberapa pendapat ulama, Pak. Apabila seorang yang mabuk atas kemauannya sendiri, nah ini ulama di sini terbagi menjadi dua kelompok. Mabuk. Ada yang mengatakan jatuh sah, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini. Nanti kita lihat perspektif masing-masing kenapa yang mengatakan sah dan tidak sah. Kita bahas yang tidak sah dulu. Yang menyatakan tidak sah, ada hadis yang menyatakan begini. Ini riwayat yang dinukil dari hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: Rufi al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anil sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Ini kita garis bawahi yang ketiga ya. Dalam hadis ini yang ketiga bahwa terangkatlah pena. Artinya tidak ditulis sebagai amal. Orang yang tiga kondisi. Yang pertama adalah pada saat dia tidur sampai kemudian dia bangun. Ini yang menjadi alasan nanti kenapa qada itu ada. Qada salat itu ada. Karena faktanya kita itu bisa bablas tidur. Apabila bablas tidur, salat ada yang terlewat. Maka kapan saja dia bangun, salatlah yang salat tertinggal itu. Kemudian yang kedua apa? Anak kecil sampai kemudian dia balik. Anak kecil sampai balik itu tidak tercatat amal-amal dosanya itu, Pak. Tidak ada itu. Yang ada nanti adalah catatan pahala. Pahala pun nanti diberikan kepada orang tua. Itu ya, itu anak kecil sampai kemudian masa balik. Dan yang ketiganya adalah orang yang gila sampai kemudian nanti dia berakal lagi. Nah, pertanyaannya, mabuk di kondisi yang mana? Gila. Mabuk itu dalam syariat itu dimasukkan ke dalam kategori gila, hilang akal. Gila itu hilang akal. Karena dia hilang akal, dia bisa nggak punya keputusan? Punya sih punya. Tetapi keputusannya apakah didasarkan atas keputusan yang rasional atau tidak? Tidak. Nah, disinilah kenapa ulama yang mengatakan, oh tidak. Yang namanya orang mabuk itu kondisinya tidak sadar apa yang dia ucapkan. Maka dia dianggap majnun hatta yaqila. Nanti kita harus tanya tuh. Kalau pas dia sadar gitu, kamu sadar nggak ngucapin itu? Ayo orang teh ngucap naonnya, berarti nggak sadar. Tidak sah itu, Pak. Tidak sah. Berarti dia tidak sadar. Yang kedua, yang menyatakan jatuh. Pertanyaannya begini. Yang membuat dia mabuk itu dia sendiri, kemauan dia sendiri mabuk, atau orang lain yang memaksa? Nah, ini kan pertanyaan. Mabuknya sendiri karena dia. Berarti semua pekerjaan termasuk ucapan talak pada saat dia mengucapkan jatuh karena mabuknya kemauan dia. Paham nggak sampai sini, Pak? Tuh, di sudut pandang ulama begitu. Ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak. Landasannya tadi, wa anil majnuni hatta yaqila. Tuh yang mengatakan tidak. Tetapi yang mengatakan jatuh karena mabuknya itu kemauan diri sendiri. Kecuali dipaksa. Gitu ya. Misalkan pulang dari pengawasan gitu, Pak. Ayo Bapak. Umpam. Pulang dari pengawasan ningali di mana di pos gitu kan. Nuju ngumpul sareng Pak RW umpam.
Seru. Orang menuju miras gitu. Nah itu ya. Sampai sini bisa dimengerti Pak? Baik, kita lanjut. Jadi dalam kondisi mabuk tadi ada dua ya. Ada dua kondisi. Dia bisa jatuh, bisa tidak. Berikutnya, bagaimana kalau dalam kondisi bercanda? Heureui Pak, heureui ka istri teh heureui. Setelah ayeuna memaneh ke orang ditalak tuh. Heureui atuh. Ngamuk kan si ayah mencenah heureuna kitu. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis, Pak. Ada sesuatu yang serius dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius. Apa itu? Talak. Hati-hati itu Pak. Tetap jatuh itu. Tetap jatuh itu. Nabi yang mengatakan seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius. Tonglah. Hore tong nyerempet-nyerempet kadinya tuh. Itu jatuh Pak talak itu. Sekalipun bercanda, hati-hati itu. Kemudian apa lagi? Talak dalam kondisi sedang marah dan emosi. Nah, ini pertanyaannya. Kan ayah Pak anu marah teh saking wah gitu, sampai tidak terkendali. Bibir teh gitu kan. Ayah kan gitu. Itu terkendali. Maka di kondisi yang tidak terkendali itu perlu dikonfirmasi, Pak. Harus itu. Setelah sadar, tos tenang, diam, cicing gitu, harus ditanya. Bapak tadi sadar nyerios gitu. Sadar, berarti jatuh. Begitu, si Gana eta mah terlampau emosi gitu. Maka tidak. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Dan agama mah, Pak, agama itu, syariat itu memberikan ruang kepada kita sebetul-betulnya niat kita tuh apa gitu. Kalau memang diniatkan pada saat itu talak ya jatuh talak. Tapi kalau tidak, kepleset saja dan kita juga tidak sadar, maka tidak dihukumi talak. Begitu ya. Karena ada memang yang meluap-luap emosi itu ada. Kemudian apalagi? Talak dalam kondisi suami yang lalai dan lupa. Soalnya ayah ya Pak. Ayah suami misalkan utus pikun gitu. Atau kadang-kadang orang tema lengotan Pak, lengotan. Jadi ngucap sesuatu apa misalkan 5 menit yang lalu tenawan gitu. Terus hilap. Ini mudah lupa lengotan. Ayah Pak memang begitu. Mualnya syariat mencantumkan ini. Jadi kalau seandainya lalai dan lupa, ini juga tidak termasuk ke dalam jatuh talak. Gitu. Kemudian apa lagi? Talak suami yang terkejut atau kaget. Pernah nggak Pak? Ada orang yang latah-latah. Latah gitu kan? Ketika diucapkan apa gitu, dia mengikuti apa. Itu kalau misalkan ke orang yang jahil gitu, orang yang jahil, talak. Itu tidak sah Pak. Hukumnya tadi talak suami yang terkejut atau kaget itu tidak masuk ke dalam kategori talak yang sah. Ya, latah. Baik. Ini pertanyaan yang keenam. Apa hukumnya talak 3 sekalian? Ayo, bolehkah? Boleh. Siapa yang membolehkan itu? Tahu dari mana membolehkan? Kita makan taunya sekarang boleh saja. Ternyata rame itu tidak membolehkan. Ini ada, ini kita bahas Pak ya. Jadi pulang dari sini nanti kita bawa oleh-oleh pengetahuan ini. Talak 3 itu Pak, secara hukum ulama itu berbeda pendapat, berdebat sengit. Karena apa? Semua riwayatnya itu sahih. Dan ulama masing-masing nanti punya pendapat yang kuat. Bismillah kita masing-masing coba kita gali pendapatnya. Pertama adalah Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sah dan bid'ah. Kenapa demikian? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Quran surat At-Tolak ayat 1. Perhatikan kalimatnya.
ya ayuhan nabiyyu, kepada nabi nih, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Nah, wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat memulai masa iddahnya. Nanti saya jelaskan, Pak. Dan hitunglah masa iddah itu dengan tepat. Nih, dalam ilmu fikih, Pak, pendapat yang mengatakan tidak sah, nih logikanya. Saya mengucapkan 3 kali, bisa 3 bentuk. Pertama adalah saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Berapa jumlah talaknya? 3. Tahu dari mana 3? Nah, coba kita bedah. Pada saat saya menyatakan saya tolak kamu, talak jatuh nggak? Jatuh 1. Jatuh 1. Iya. Baik. Pada saat yang kedua jatuh nggak? Jatuh lagi. Kenapa? Menyebutkan lagi talak. Nah, perhatikan, diulang nih, diulang. Definisi talak tadi. Talak itu hanya berlaku untuk hubungan yang masih utuh, masih ada. Pada saat saya mau mengatakan saya talak kamu, jatuh nggak talak? Talak. Sudah pisah nggak? Apa? Masa belum? Baru talak 1. Ya, tapi talak 1 kan sudah, Pak. Bedanya talak 1 langsung pisah dengan talak 3 apa? Yang nggak ada bedanya. Nanti kita bahas. Saya ulangi ya, saya ulangi. Talak 1, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Jatuhnya berapa ini? 3. Baik, ini kondisi yang, ini ada 2 kondisi nih. Ada yang mengatakan langsung 3, ada yang mengatakan 1. Kita lihat pendapat sudut pandang yang 1 dulu jatuh. Biar ngerti, Pak. Talak 3 nih. Nih. Itu ya. Nih, Pak, saya bikin bagannya. Talak 3 sekalian. Apabila diucapkan, itu ulama terbagi ke dalam 2 pendapat. Yang pertama adalah talaknya itu dianggap 1, tetap 1, walaupun 3 kali dalam 1 waktu. Yang kedua adalah ulama mengatakan bisa 3 langsung. Nah, kita lihat perspektif yang 1 dulu. Kenapa kok ada ulama yang mengatakan meskipun talaknya 3 tetap 1 dalam 1 waktu ya? Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam 1 waktu, tapi jatuhnya 1. Nah, ini alasannya begini, Pak. Pada saat saya mengatakan saya talak kamu, jatuh nggak talak? Jatuh. Definisi talak tadi adalah talak itu hanya berlaku apabila keduanya ada hubungan pernikahan, ikatan pernikahan. Pada saat jatuh talak 1, pernikahannya putus nggak? Putus. Apakah setelah putus itu berlaku talak? Tidak. Sampai sini paham, Pak? Mau sekaligus 100 juga nggak ada ngaruh. Tetap 1 saja. Paham, Pak? Begitu. Nah, ini pendapat 1 nih. Makanya tetap 1. Sekarang yang pendapat 3. Nah, ini. Ternyata zaman dulu ini terbagi dalam 2 kisah. Zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khalifah Abu Bakar itu 1 masa. Nah, ini dibagi. Ini ada 2 masa, Pak. Di Sirah Nabawiyah itu dalam ilmu fikih ditentukan ada 2 kasus, 2 masa. Yang pertama talak 3 dijatuhi 1, ini pada masa Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar. Sedangkan yang 3 langsung adalah ini pada masa Umar bin Khattab. Kok ada perbedaan ya? Apa Umar bin Khattab tidak mengikuti sunnah Rasul? Kok ada perbedaan ya?
dari Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke bawah itu menggunakan 3 ini talak tilu sekalian sah. Sebelumnya tidak pernah terjadi, Pak. Meskipun 100, 1000 talak dalam satu waktu tetap saja dianggap satu. Karena tadi logikanya, talak satunya sudah jatuh, yang lainnya tidak pengaruh. Gitu. Nah, ternyata ada kisahnya. Pada saat itu, lihat tuh di penjelasan yang kedua. Di Imam Asy-Syafi'i mengatakan sah. Kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, Pak. Diriwayatkan dari Imam Muslim, didapatkan juga nanti di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1104 dan 1105 pembahasan ini terkait dengan munakahat. Talak. Wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar. Talaqus salasi wahidatin. Nah, ini di zaman Rasulullah sampai dengan Abu Bakar, yang namanya tolak 3 itu dianggap satu. Sampai kemudian nanti itu di zaman Khalifah 2 tahun setelah Umar bin Khattab menjadi Khalifah. Itu ya. Ini ketetapan baru berarti. Ketetapan baru dari Umar bin Khattab. Faqala Umar bin Khattab. Ini kata Umar bin Khattab. Kenapa landasannya pada saat itu Umar bin Khattab menetapkan talak 3 sekalian itu sah? Sebelumnya nggak pernah terjadi, Pak. Karena kata Umar bin Khattab, innan nasa qad ista'jalu fi amrin, itu pendapat yang satu dari Rasulullah langsung dan memang sampai dengan Khalifah Abu Bakar. Tetapi itu direvisi, ditambahkan ketetapan menjadi sah karena adanya fenomena di masyarakat yang mudah sekali bercerai. Begitu ya. Maka sampai dengan hari ini kita mengakui dari mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa talak 3 sekaligus atau sekalian teh sah. Namun tidak sesuai syariat. Plus cambuk kalau dulu mah. Kalau sekarang nggak ada. Memang hukum kita sudah bukan hukum Islam. Begitu. Cambuk, Pak, harusnya. Yang menceraikannya. Karena yang boleh menceraikan kan laki-laki. Berarti laki-laki yang dicambuk. Mangga, Bapak pemiaya pertarosan, mangga. Kalau talak melalui tulisan, misalnya WA lah, itu berlaku nggak? 1. Yang kedua, 2. kalau ijab kabul orang yang tunarungu itu gimana, Ustaz? Apa dia tulis atau diucapkan kan nggak bisa? Ya itu. Baik. Bahaya. Pertanyaan yang pertama itu Pak. Ya. Tadi sudah dibahas ya. Jadi bukan hanya ucapan lafaz itu bisa dilafazkan juga bisa dituliskan. Tulis nalak eneng hiji sah. Baik langsung maupun melalui perantara. Paling nanti ditanya tulisannya asli ti AA, gitu. Dikonfirmasi. Bahwa ternyata di mantan. Kan bisa aja gitu kan. Jadi ada orang ketiga teh ya. Gitu. Di WA juga sama. Tulisan itu baik ditulis tangan ataupun diketik. Itu sah, Pak ya. Sah itu. Yang kedua, ijab qabul itu bisa pakai isyarat bagi yang mengerti. Bagi yang mengerti. Jadi boleh pakai isyarat. Da kumaha tuh tetiasa nyarios. Mohon izin Pak Ustadz, ada yang belum jelas tadi. Bagi saya, mungkin kawan-kawan yang lain jelas. Pada masa pada masa Nabi Muhammad sampai Abu Bakar itu talak itu meskipun disebutkan 3 kali dianggap 1 kali. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab tadi dijelaskan bahwa talak 3 itu sah. Nah, sahnya itu masih ada pertanyaan lanjutan bagi saya. Apakah sahnya talak 3 itu dianggap
hitungan 3 atau hitungan 1 ketika Khalifah Umar bin Khattab itu. Hitungan 3. Nah, tetap hitungan 3 berarti Hitungan 3. harus ada apa namanya tadi itu penyelang lagi kalau memang mau. Ya. Oh iya, berarti. Terima kasih. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang tertunda ketika membahas masalah pernikahan, yaitu masalah mahar itu tadi. Ada yang tertunda. Sebuah pernikahan kan harus disebutkan harus ada mahar tadinya itu kan. Yang pernah saya tanyakan itu mahar yang yang tidak berwujud itu, yang udah sebut aja itu dari pihak calon mertua, itu udah sebut aja itu katanya. Jadi mereka itu sudah paham. Nah, jadi mereka itu sudah menganggap bahwa itu sudah ada dari saya itu katanya gitu. Kemudian ada juga yang lain, kasus lain, yaitu mahar itu ketika katakan ini seorang calon ini sudah sepakat akan menikah, namun maharnya itu sudah diberikan lebih dahulu kepada calon istri itu. Nah, ketika akad nikah itu cuma disebut saja, cuma sebutkan semuanya 10 cincin emas 10 gram. Nah, jadi tapi emasnya ketika akad nikah itu si calon istri itu karena sudah ada kebutuhan udah dijual, sudah berubah bentuk gitu. Tapi sudah diniatkan bahwa ini untuk nanti untuk nanti sebagai mahar akad nikah. Itu aja, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau si maharnya itu ternyata tidak jelas? Ayah, tapi teuing. Nik mas kawin sahektar sawahna mana? Di itu di mana? Teuing. Nah. Perlu difahami begini, mahar itu adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai haknya, untuk menjadi haknya itu. Berarti harus ada bendanya. Makanya maksudnya harus bernilai, meskipun tidak berbenda, tidak bentuknya benda, juga bisa sesuatu yang sifatnya bernilai, tetapi ada tukar nilai gitu. Nabi pernah memberikan sebuah kelonggaran kepada sahabatnya, yaitu dengan rantai besi kan pernah, dengan sebiji korma pernah, dengan bismillah juga pernah. Artinya apa? Ada yang bernilai, ada sesuatu yang diberikan nilainya. Nah sekarang kalau sawah sih terlihatnya bernilai, tapi tidak ada bentuknya, kira-kira gimana? Nah suratnya apa lagi? Bentuk nugget ayah Pak? Sawah watu Itu yang sepemahaman saya itu Pak, sepemahaman saya itu bermasalah pernikahannya. Kenapa begini? Maksudnya kenapa kita mengatakan sesuatu yang besar padahal tidak ada, tidak punya? Kenapa tidak yang kecil saja yang penting jelas gitu? Nah itu, jangan sampai pernikahan menjadi ajang pamer, kan begitu, khawatirnya begitu. Terlihat seperti wah, tapi ternyata zong. Ini bukan masalah ridho sebetulnya Pak. Syariat. Mahar itu bicara syariat, nggak ada masalah ridho nggak ridho. Ridho nggak ridho mau urusan belakangan. Tapi ini sebagai syarat, kan syarat sah nikahnya apa coba? Kan ada mahar. Lah maharnya mana kalau ditanya? Kalau misalnya umpama penghulu bilang maharnya tolong dikumpulkan, kan harus ada sertifikatnya begitu. Iya kan? Kan nggak mungkin bawa tanah. Harus ada bentuk fisiknya apa. Makanya kenapa dibawa tuh si cincin. Mana cincinnya Jang? Itu kan ditaros kan? Mana cincinnya A? Nah ini Pak misalkan cincinnya. Dipakaikan kan, itu kan sebagai simbol ada sesuatu yang bernilai dari si seorang suami kepada istrinya gitu. Nah ini seperti bernilai tetapi zong, nggak bisa. Maharnya berarti ada masalah. Ini yang kedua. Nah, itu yang kedua. Ini yang pertama tadi, yang zong tadi, sepemahaman saya itu bermasalah karena tidak jadi fiktif lah, pernikahan maharnya fiktif gitu. Kemudian yang kedua itu sebetulnya atas kesepakatan bersama saja. Bentuknya kan sudah ada ya. Sudah ada. Tapi itu terpakai, itu urusan lain. Kalau yang tadi mah sawahnya udah ada tapi kepake misalnya buat biaya pernikahan, urusan lain itu. Tapi ini bentuknya nggak ada yang tadi mah.
Kalau ini mah udah ada kan. Nah, yang kedua ini maka dianggap sah saja. Tinggal kesepakatan aja sama istri. Tentang tolak bain. Nah itu, tolong dijelaskan tuh tentang tolak bain. Siap. Tolak itu terbagi menjadi 3. Yang namanya tolak raj'i, tolak bain sugro dengan bain kubro. Ada 3 nih Pak. Diingat ya. Tolak kan ada 3. Yang pertama adalah tolak dan seterusnya itu, maka di sini sudah putus tuh. Dalam masa tunggu idah ini, masa idah ini itu boleh kembali. Makanya disebut dengan talak raj'i. Kalau dalam masa idah ini, maka suami itu kalau seandainya umpama kembali mencium atau kembali berhubungan badan, maka itu disebut langsung saja otomatis raj'i. Rujuk lah orang. Tidak perlu nikah lagi, tidak perlu akad. Yang perlu akad itu nanti setelah melewati masa idah. Maka ini harus nikah lagi seperti biasa lagi. Gitu Pak. Dan hitungannya secara bulan itu kurang lebih 3 bulan 10 hari. Kurang lebih gitulah, kurang lebih. Ada yang mengatakan 90 hari lebih, minimal 90 hari. Kita mah yang gampang sajalah 3 bulan 10 hari. Begitu. Itu masa tolak raj'i. Jadi dalam masa tolak itu boleh kembali, boleh rujuk. Boleh dengan assalamualaikum mengetuk pintu, misalnya ke rumah kan kangen. Halo. Kangen rasa, Pak, kangen rasa. Nah, itu bisa langsung. Kemudian yang kedua apa? Tolak bain. Tolak bain sugro ini adalah tolak kedua yang kira-kira warning lah. Warning nih Pak. Kubro dengan sugro. Sugro itu kan kecil, kubro itu besar. Nah, sugro ini sudah alarm nih, sudah warning bahwa kita pernah 2 kali nalak. Berarti kalau sudah ini hati-hati. Yang ketiganya harus ada pasoni. Pasoni itu. Ayah mau halil, tenang, aman. Penyelang. Joki kawin. Jadi tolak bain sugra itu tolak yang kedua menjadi warning. Ini masih boleh rujuk, masih boleh. Tetapi ini sudah bahaya. Sudah tidak punya kesempatan lagi kalau ini talak lagi. Maka nanti kalau talak yang ketiga harus ada muhalil. Tidak boleh bersatu lagi. Begitu ya. Ada 3 tuh, talak raj'i yang memungkinkan untuk kembali, talak bain sugro yang masih memungkinkan kembali tetapi dengan catatan. Yang terakhir adalah talak bain kubro yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bersatu kecuali ada penyelang. Ada pasoni. Kecuali itu. Begitu. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.